Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Sebelum kita lanjut, aku mau beritahukan channel ini didukung oleh Kurt Indonesia. Kalau ini adalah parfum asli Indonesia, ini mantap baunya. Sudah ada beberapa Ngominer yang beli juga. Ya, sejauh ini positif ininya, reviewnya. Selain itu juga tentu saja didukung oleh toko Ngomin. Nah, ini yang aku pakai, Inter Milan, Campione d'Italia Second Star. Kalau kawan-kawan tertarik juga mau beli merchandise yang berbau Inter atau baju-baju yang apa ya, semacam baju distro, itu bisa kunjungi toko Ngomin di Ciptaloka. Ini salah satu, banyak lah ininya desain-desain yang sudah aku bikin di sini. Tinggal dipesan saja, dan ini semua desainnya bisa diedit sesuai kemauan kawan-kawan, bisa ganti warna, bahkan bisa tambahin gambar sesuai yang kawan-kawan suka juga bisa. Oke, nah itu reklame. Sekarang kita mau bahas agenda utama. Jelas aku mau kasih review tacticality permainan antara Inter melawan Atalanta. Tapi sebelum itu tentu saja kita bahas update juga. Yang pertama, wih, Bisek, gila Bisek ini. Kalau kawan-kawan ingat ketika Bisek baru datang, aku suka, wah ini pemain confidence-nya tinggi sekali. Dia bilang, ingat nggak? Dia bilang gini, hal yang sangat saya suka itu adalah melihat ekspresi frustasi dari para penyerang lawan. Wah, dan sekarang dia bilang, nggak masalah siapa yang ini, antara Milan atau Juventus, kami hanya ingin menang. Ya, kalau kawan-kawan mungkin pasti gimana sih, mungkin tapi pasti kayaknya sudah semua tahu bahwa Milan memenangkan comeback Juventus, kena comeback mereka 2-1. Jadi Inter sudah dipastikan akan menghadapi Juventus lagi, sorry, AC Milan di final Supercoppa lagi 3 hari kalau nggak salah. Nanti jadwalnya kita akan kita akan review juga. Nah, apa sih yang dikatakan Bisek sebenarnya? Dia bilang gini, berbicara pada Inter TV melalui FC Inter News, dia bilang ini, ketika ditanya apakah siapa yang menurut dia akan dihadapi oleh Inter, dia bilang nggak ada. Kami hanya ingin menang. Tidak ada bedanya siapa yang kami hadapi di final. Kami harus menang, dan saya yakin, nah ini aku liatin, saya yakin bahwa kami akan menang. Nah, kemudian tentang seleksi tim yesterday, kadang-kadang nyampur. Seleksi tim Atalanta kemarin itu terus terang ternyata dia juga terkejut. Ya, kami sedikit terkejut. Tapi itu bukanlah sebuah masalah. Kami siap untuk apapun. Kami memainkan pertandingan yang hebat dan kami happy, kami bahagia. Kita akan lihat siapa yang akan ada di final. Nah, ini sebelum pertandingan Milan lawan Juve ini. Bagi saya, kami adalah tim terkuat di Italia. Gila, berani banget. Pemain muda loh. Ini baru 22 tahun sudah berani ngomong kayak gini. Gila, ini Bisek ini, aduh, nanti awas, nanti jadi gorengan media nanti. Jika kami bermain bagus dan agresif dan memiliki dead edge itu kayak, edge itu kan pinggiran, maksudnya yang hal sedikit aja pas, yang kayak apa ya, misalnya kayak 4 sehat 5 sempurna. Nah, penyempurnanya itulah, edge-nya itu lagi dikit, maka kami akan bisa mengalahkan siapapun. Nah, kemudian tentang perkembangannya, Bisek mengakui bahwa saya masih bisa berkembang di segala aspek. Selalu ada sesuatu yang bisa dikembangkan. Saya telah melakukannya secara fase defensif. Kemudian dalam fase menyerang, saya perlu mencetak gol lebih banyak lagi dan menjadi lebih berbahaya lagi di area penalti. Tapi saya ada di jalur yang benar. Gila, ini Bisek ini kan dia sudah salah satu center back yang sangat ofensif menurutku. Sangat sering masuk ke kotak penalti, sering berduel udara. Bahkan lawan Atalanta juga dia beberapa kali memenangkan duel udara. Cuman ya belum mengarah ke gawang aja, agak belum beruntung. Maka itu salah satu yang dibilang, kalau kami dapat sedikit edge itu, yang lagi sedikit luck kayak gitu tuh, kami bisa mengalahkan siapapun. Dan dia masih merasa kurang, saya secara menyerang belum. Gila, ini memang aku suka mentalitas pemain seperti ini. Dia pede tapi nggak sombong gitu loh, luar biasa semua. Aku sih, Bisek kan sekarang kawan-kawan pasti tahu banyak yang mulai mengincar Bisek dan bersedia membayar 40 juta. Tapi menurutku
Aku berharap bahwa Bisek itu akan bisa lama di Inter, menjadi legenda Inter. Itu kalau aku. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kayaknya ini, apa ya, kita kan dulu terkenal dengan trio Jerman, kita kan si siapa itu? Aduh, mendadak aku lupa. Ya itulah pokoknya trio Jerman yang kita itu, mendadak aku lupa sih. Oke, kemudian setelah itu ada dari Inzaghi juga komentar. Mereka telah memberikan saya segalanya. Nah, ini yang aku suka dari Inzaghi. Dia selalu ngomong yang bagus-bagus aja tentang skuad Inter. Bahkan pemain yang lagi jelek, wah menurutku bagus. Jadi aku ngelihat memang Inzaghi kelihatan sekali berusaha, atau apa ya, kayak objektif utama dia itu adalah ruang ganti itu harus kondusif. Semua pemain itu harus rukun, hubungan antara pelatih dengan pemain itu harus baik, barulah semua taktik itu bisa jalan. Nah, terus terang ini salah satu yang aku nggak lihat di Milan era Fonseca. Kalau Fonseca ya benar memang ada pemain Milan yang agak brekele lah, tapi ya nggak perlu juga di media nyablak. Wah ini ada pemain yang nggak bisa gini. Aku memberikan segala sesuatunya untuk Milan, tapi nggak semua pemain melakukan hal yang sama. Nah menurutku itu hal-hal yang sebaiknya nggak diungkap di media gitu sih. Aku suka gaya Inzaghi yang gini. Dia bilang gini, saya menyelamati anak-anak ini untuk permainan yang bagus melawan musuh yang hebat. Kami ingin mencapai final dan kami layak mendapatkannya. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol, tapi tim ini terlihat sangat fokus bagi saya. Kami melawan tim yang ada di level tertinggi dan kami menghadapi mereka dengan cara yang benar. Kami mengawali pertandingan masing-masing babak itu dengan baik dan itulah kenapa kami menang secara layak. Kemudian dia bilang gini, saya merasa bangga. Para pemain ini memberikan segalanya yang bisa mereka lakukan selama 3,5 tahun ini. Dengan semua pertandingan yang kami harus mainkan, ini hal yang layak dipuji, yang layak diacungi jempol. Kami harus tetap berjalan seperti ini, harus memenangkan sebanyak mungkin pertandingan. Itulah yang ingin kami lakukan, kan? Selalu omongannya dia mungkin ya apa ya, kalau aku bilang jadinya kurang menarik sih. Karena omongannya itu lebih normatif, nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang aneh-aneh. Ya dibandingkan misalnya kayak Conte. Ingat nggak Conte waktu di Spurs, belum pernah saya melatih tim kayak gini, nggak ada keinginan menang. Mourinho apalagi, waduh. Tapi ya begitulah, setiap pelatih, setiap manusia itu punya karakternya sendiri, punya gaya masing-masing. Ya kalau aku sih, walaupun ininya kurang menarik, tapi ya aku suka karena suasana jadi adem di ruang ganti. Nah kemudian ada komentar yang menarik tentang ini kayaknya masih wawancara yang sama, tapi kan ada yang dipotong-potong begitu. Dia bilang sama judulnya, tidak bisa meminta lebih banyak lagi, tapi ada beberapa hal yang nggak kelihatan di wawancara sebelumnya, di artikel sebelumnya, sorry. Nah sini sudah. Nah dia bilang begini, mengomentari Karnesecki. Goalkeeper itu membuat penyelamatan terhadap tembakan Mkhitaryan dan Di Marco juga. Ini sebelumnya dia tentang remarkable save atau penyelamatan yang luar biasa terhadap usaha dari atau peluang dari Lautaro Martinez. Kemudian sementara itu aja juga ada gol Ederson yang akhirnya dianggap offside atau diputuskan offside. Nah, tapi dia lanjutkan lagi, ketika kami tidak mencetak gol ketiga, ini meninggalkan kemungkinan atau membuat masih ada kemungkinan untuk Atalanta coming back. Tapi ya saya nggak bisa meminta lebih banyak lagi dari para pemain saya. Satu-satunya kesalahan kami adalah tidak killing off the game lebih awal. Tapi ya saya nggak bisa komplain melawan kualitas pemain musuh yang seperti ini. Saya sangat puas terutama tentang perjalanan ini dan banyaknya pack fixture list itu, maksudnya yang fixture itu maksudnya pertandingan-pertandingan yang benar-benar rapat-rapat ini begitu. Jadi ya begitulah, para pemain menunjukkan determinasi, konsentrasi dan fokus. Kami telah melebihi ekspektasi di musim ini. Nah kemudian ini yang menarik.
Jika Dumfries dan Di Marco dianggap sebagai defenders, ya namanya wingback kan sebenarnya memang defenders, maka Inter sudah mencetak 14 gol dengan pemain bertahannya sejauh ini di musim ini. Gila, salah satu tim yang paling banyak golnya dicetak oleh pemain bertahan. 14 gol loh. Sedangkan Inter itu kalau nggak salah jumlah total golnya 45 apa 47 ya. Sorry. Ya 45 nih. Jumlah total di Liga itu 45. Kalau tambah kemarin di Supercopa berarti tambah 2. Berarti 47. Kalau di ini aku nggak hitung sih. Kalau yang di mana namanya? Yang di Liga Champion. Tapi ya di sini angkanya muncul 14 gol dan dia komentari seperti ini. Itulah gaya sepak bola kami. Para pemain bertahan kami maju ke depan dan berkontribusi pada gerakan serangan, pada pergerakan dalam menyerang. Jadi mereka bisa menempatkan diri mereka di posisi yang tepat. Dumfries juga memang selalu mencetak gol untuk Inter dan Belanda. Jadi ya ini bukanlah sebuah kejutan, dia bilang gitu. Nah, tentang Lautaro Martinez dia bilang gini, dia tidak beruntung melawan Karnesecki yang melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Tapi kami mendapatkan banyak hal dari striker kami yang lebih dari sekedar gol. Nah, ini yang aku bilang bro. Nanti aku akan bahas lebih detail lagi tentang Inter itu banyak yang bilang kan, apa striker Inter banyak yang bapuk. Bahkan Thuram yang sekarang ini jadi top scorer sementara Liga itu cuma dalam tanda kutip ya, cuma mencetak 12 gol, sedangkan Lautaro cuma 5 gol kalau nggak sudah 6 ya, aku lupa 5 atau 6 lah itu. Tapi sekali lagi aku bilang senada dengan apa yang dibilang Inzaghi, kenyataannya adalah Inter adalah tim paling produktif di Serie A. Terlepas dari strikernya nyetak gol atau tidak, tetap saja Inter adalah tim paling produktif di Serie A. Dan Inter itu ada di posisi ketiga saat ini. Kalau kita bandingkan misalnya dengan IPL, jumlah gol yang dicetak Inter itu 45, sama dengan Liverpool. Sedangkan yang lain-lain ini semua di bawah Inter. Dan perlu dicatat Liverpool itu sudah bermain 18 kali, sedangkan Inter baru 17 kali. So, Inter itu lebih sedikit mainnya, tapi jumlah golnya sama dengan Liverpool. Sehingga ini sebuah hal yang menurutku salah satu prestasi sih. Apalagi kalau kita lihat Inter kebobolannya 15, sedangkan Liverpool kebobolan 17. So kalau kawan-kawan ingat gimana di awal-awal aku komplain, waduh pertahanan Inter kok gini, tapi sekarang sudah ketemu kliknya lagi di pertahanan Inter. Ada beberapa pernah aku baru kemarin agak berdebat lah dengan gini ketika Inter menghadapi Arsenal. Inter kan lagi bagus-bagusnya, sedang Arsenal lagi jelek-jeleknya. Lah Arsenal itu peringkat 2 di IPL yang katanya liga terbaik di dunia, sedangkan Inter peringkat ketiga. So nggak masuk akal. Dan waktu lawan Arsenal, Inter itu 5 pemain itu pemain cadangan. Kan Barella nggak main, Mkhitaryan nggak main, kemudian Acerbi nggak main, Di Marco nggak main, sama siapa lagi, Bastoni juga nggak main. 5 pemainnya pemain cadangan. Jadi ya menurutku apa yang dikatakan Inzaghi tadi itu bahwa ya itulah gaya bermain kami. Kemudian walaupun Lautaro nggak main, tapi kami mendapatkan banyak ini dalam artian kontribusi striker itu lebih dari sekedar mencetak gol. Nanti aku akan bahas. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku, level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.